Baik, kita mulai Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan sebelumnya. Oke, kali ini saya akan membawakan tentang modul 1.4 budaya positif yang sudah kita pelajari di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Nah, perkenalkan, saya Muhammad Rafi'i dari SMA Negeri 10, Kabupaten Kartanegara, CGP Angkatan 10. Selanjutnya, budaya positif yang kita bahas di aksi nyata kali ini ialah budaya positif yang sudah kita pelajari, yaitu menerapkan konsep-konsep positif, disiplin positif, memahami perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan bahas tentang hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Lanjut, disiplin positif yang dimaksud di sini ialah membuat anak membutuhkan rasa memiliki, yaitu bisa mengontrol tindakan yang kita lakukan, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid dengan kesadaran menerapkan nilai-nilai kebajikan. Jadi apa saja sih contoh perilaku disiplin? Terus misalnya datang ke sekolah lebih awal, berpakaian rapi dan sopan contohnya, mulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, menerapkan peraturan di kelas, memberi contoh, menjaga kebersihan lingkungan, disiplin, administrasi, adil menegakkan kedisiplinan. Ini untuk kita ya. Motivasi perilaku manusia. Jadi ini beberapa tadi, salah satunya motivasi perilaku manusia yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini salah satunya aja ya. Mungkin banyak nanti pendapat Bapak Ibu ya. Selanjutnya, supaya mendapat pengakuan, yang motivasi kita untuk melakukan sesuatu ya, kemungkinan itu ya. Setelah itu untuk terhindar dari hukuman dan ketidaknyamanan. Setelah itu untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan diri. Itu salah satunya ya. Dari saya simpulkan 4 poin ini, pasti ada tambahan-tambahan lain dari Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini motivasi perilaku hidup kita. Selanjutnya, kita memiliki posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol kita ya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini yang saya pun baru dapatkan yang manajer ya di sini ya, di Pendidikan Guru Penggerak. Kita pun pasti pernah menjadi seorang di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman bagi siswa gitu ya, pemantau misalnya, ataupun manajer. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan-tindakan seperti apa sih contohnya. 5 posisi kontrol restitusi tadi, misalnya motivasi eksternal nih ya. Misalnya guru berbuat, identitas dikategorikan identitasnya gagal gitu ya, perilaku kontrol negatif. Hukuman ataupun membuat rasa bersalah itu dikategorikan sebagai identitas gagal. Kenapa? Karena ketika guru menghardik, menunjuk, atau menyakiti, atau menyindir gitu ya. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu kan contoh perilaku hukuman tuh ya. Selanjutnya, membuat berasa bersalah. Nanti kita akan membuat bersalah nanti ya, rasa bersalah muridnya misalnya. Berceramah misalnya, menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap murid misalnya gitu ya. Contoh perilakunya gini, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, bla bla gitu ya misalnya ya. Nanti hasilnya apa? Kalau tadi hukuman, murid kemungkinan akan memberontak atau penendam, menyalahkan orang lain kemungkinannya. Muridnya berkata, saya tidak peduli, kemungkinan responnya dalam hati atau gimana ya. Dampaknya nanti kemungkinan dia akan mengulangi kesalahannya berulang kali. Ketika dihukuman tadi ya, perilakunya menjadi agresif. Nah, dari itu kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya gitu ya. Yaitu membuat rasa bersalah tadi. Jadi hasilnya adalah menyembunyikan dan menyangkal berbohong gitu ya kemungkinan. Maafkan saya gitu aja siswa. Kalau teman pemantau ini sering kita lakukan kebanyakan ya. Kita mungkin dalam prosesnya untuk mencapai ke manajer ini, kita akan berhadapan di sini. Kalau sudah terbiasa dengan permasalahan anak-anak, mungkin kita posisinya di sini, teman sama pemantau. Kita akan menjadi teman sama siswa pemantau mereka.
Contohnya seperti ini, tergantung tindakan mandiri dan tidak bisa memutuskan. Salah. Maksudnya membuat alasan untuk murid ya. Misalnya kita berkata nih, lakukanlah demi saya, lakukanlah demi Pak Bapak gitu kan, yang sudah nanti Bapak bantu bereskan. Artinya kasus Gana tuh aman jadinya gitu ya, ketika kita menjadi temannya gitu kan. Ini termasuk perilaku yang positif ya, positif, termasuk identitas yang sukses gitu. Selanjutnya pemantau. Kalau memantau itu contohnya apa sih peraturannya gitu kan, apa konsekuensinya, kita ingatkan kepada murid. Dan intonasi ini kadang kita slow dan lebih bersahabat dengan siswa ya, kalau dalam posisi teman sama pemantau ini. Setelah itu apa yang telah kamu lakukan gitu kan, kita mengingatkan ketika siswa bermasalah, apa sih yang telah terjadi sekarang gitu kan. Nah, nanti siswa apa sih responnya? Ketergantungan. Kemungkinan kalau kita diajak berteman sama siswa, mereka akan tergantung ke kita gitu ya, tergantungan. Minta bantuan ya, menyesuaikan bila diawasi gitu ya, yang memantau tadi. Saya pikir Bapak Ibu teman saya gitu kan, ini murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut gitu kan, contohnya. Lanjut lagi kalau muridnya lain tadi ya, menitik beratkan pada dampak diri sendiri mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman itu kan, ketika dia tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Ketika kita sebagai posisi pemantau, jadi kita mengingatkan ketika dia buat salah, oke, kamu buat salah, apa sih konsekuensinya, tahu sendiri kan, karena kita sudah buat kesepakatan sih awalnya, kemungkinan gitu ya. Dan yang diajarkan di sini harapannya kita bisa di posisi manajer ya. Manajer ini ya baru saya temukan juga di guru penggerak, ketika ada kasus kita malah bertanya gitu ya, bertanya tidak memojokkan, bertanya tidak menghakimi, bertanya bukan mengulik masalahnya gitu ya. Jadi kita mengajukan pertanyaan, misalnya apa sih yang kita yakini, seperti itu. Sebagai guru apa yang kita yakini, sebagai guru, sebagai siswa gitu ya, kita ajak ngobrol, bukan untuk mengulik kesalahannya sampai dia merasa marah lagi. Kita tenangkan emosinya ya, di posisi manajer ini yang bagus nih. Apa yang kamu yakini terhadap hal tersebut ketika buat salah tadi ya? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya gitu kan? Kita lihat tanggapan-tanggapan siswa. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita membuat siswa itu berpikir. Ketika mereka berpikir itu, dia akan cari solusi sendiri kemungkinan di otaknya. Akan cari solusi sendiri untuk menguatkan karakternya nanti ya. Hasilnya akan menguatkan watak atau karakter. Muridnya pun akan nanti kemungkinan dia bergumam ataupun bercakap dalam hatinya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini gitu ya. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Karena kita tanya-tanya tadi kan, bagaimana ya tadi ya. Nah, mengevaluasi diri, dampaknya, bagaimana menjadi diri yang lebih baik gitu ya, posisi manajer tadi. Jadi murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ini ya posisi manajer. Dan 5 posisi kontrol ini yang diajarkan sini adalah manajer tadi, posisi manajer atau yang kita sebut dengan restitusi di sini ya. Nanti membuat keyakinan kelas gitu ya. Keyakinan kelas ini kita buat sama-sama siswa. Nanti ketika dia melanggar, kita ingatkan tentang keyakinan tadi di posisi manajer ya. Apa yang kita yakini gitu kan. Di segitiga restitusi, jadi yang pertama itu kita harus menstabilkan identitasnya ketika murid bersalah. Ketika dia bikin kasus, jadi stabilkan dulu gimana supaya tenang dulu ya. Pasti emosi anak-anak mungkin kan, ataupun yang jadi korbannya akan sedikit kecewa atau gimana. Jadi kita stabilkan dulu. Langkah 2, validasi tindakan yang salah. Nah, kayak tadi posisi manajer tadi. Terus yang terakhir baru kita menanyakan keyakinannya tadi ya. Oke, itu ya. Jadi upaya yang harus kita lakukan adalah bahwa kita ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala kita dengan pengetahuan, tapi juga tentang membuka pintu untuk perubahan yang lebih baik dalam dunia. Untuk mengaktifkan potensi penuh pendidikan, kita harus berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Kita sadar budaya positif ini merupakan impian kita semua untuk sekolah-sekolah kita tercinta.
upaya terus-menerus kolaborasi semua ini dan diharapkan bisa mewujudkan semangat guru-guru hebat gitu ya. Oke, terima kasih, itu aja untuk pemaparan daripada aksi nyata budaya positif. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.